dengan ambisi Mokano akan diandalkan di lini tengahnya dan dengan raihan poin yang sangat rapat, bahkan sudah mencari ruang tembak. Ragnar Oratmangun masih dihadang, dilakukan oleh Ragnar. Kembali Alcacer menghalau dan satu sangat memukau, pas mampu mengamankan bola. Ya, Ragnar cutback, Marcelino Ferdinand datang di big game moments. Piala Dunia, effort yang sensasional. Masih peluang, masih. Ini mau coba dan coba lagi. Halo Gelora Bung Karno, bintang Gelora Bung Karno dengan aksi. Gol kita lihat satu tembakan, bang, dengan cukup cepat, dengan cukup cermat. Udah atas The Green Falcons. Ya, ini tentu kita cukup menarik ya bagaimana asis dari Ragnar Oratmangun. Orang Marcelino Ferdinand dapat memanfaatkan ruang yang cukup tebal. Ada rekannya yakni Ragnar Oratmangun yang sepertinya juga karena side netting yang bergetar. Tapi Arab Saudi baru saja berhadapan dengan timnas Indonesia pada pertandingan ke-6 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 19 November waktu Indonesia bagian Barat. Tim yang dikenal dengan julukan Garuda tersebut memulai laga dengan modal belum meraih kemenangan dengan hanya mengumpulkan 3 poin dari hasil 3 kali seri dan 2 kali kalah. Arab Saudi sendiri merupakan satu kekuatan sepak bola Asia yang patut untuk diperhitungkan. Arab Saudi juga datang dalam suasana baru rasa lama karena baru dilatih kembali Harvey Renard, pelatih yang pernah mengantarkan mereka membuat kejutan di Piala Dunia 2022 saat mengalahkan Argentina sang juara bertahan. Setelah laga di Gelora Bung Karno tersebut, pelatih Arab Saudi Harvey Renard memberikan reaksinya atas lini serang timnas Indonesia yang mampu menjebol gawang mereka. Renard menilai timnas Indonesia adalah tim yang memiliki organisasi bagus dan memiliki serangan balik cepat dan juga berbahaya. Selain itu, pelatih Arab Saudi itu juga turut mendoakan agar Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 karena bagi dirinya peluang itu masih ada. Untuk saat ini persaingan masih terbuka, Indonesia masih punya peluang untuk lolos. Jadi ya, masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi untuk mereka saat ini, ungkap Harvey Renard. Timnas Indonesia adalah tim yang begitu tangguh. Mereka memiliki organisasi yang baik dan serangan balik yang begitu cepat dan itu terbukti. Kami telah mempersiapkan tim dengan sangat baik untuk pertandingan ini. Ketidakmampuan striker kami mencetak gol menjadi hal yang membuat saya khawatir ke depannya, ungkap Harvey Renard. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memiliki pandangan menarik perihal komposisi skuad timnas Indonesia saat ini. Dia menyebut materi para pemain Garuda saat ini sudah setara dengan Jepang dan Korea, serta layak masuk 10 besar di Asia. Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat 130 dunia dalam ranking FIFA. Jika diurutkan khusus negara-negara Asia saja, skuad Garuda kini menempati urutan ke-23. Menurut Erick Thohir, posisi Indonesia saat ini sangat jauh dan tidak sesuai dengan komposisi serta materi skuad Garuda yang ada. Karena itu JIZ dan kawan-kawan harus mengupayakan untuk terus naik kelas. Kalau kita mau ke depan berlanjutan, ranking 9 terbaik di Asia. Kalau saya melihat Indonesia pantasnya di top 9 Asia, ujar Erick Thohir. Dasar Erick Thohir mengungkapkan hal itu tidak lepas dari beragamnya latar belakang para pemain timnas Indonesia saat ini. Skuad Garuda sekarang tidak seperti yang sudah-sudah, di mana hanya diisi oleh pemain-pemain yang berlaga di Liga 1. Timnas Indonesia sekarang sudah banyak diperkuat oleh para pemain diaspora alias abroad. Untuk periode November saja, dari 27 daftar nama pemain yang ada, 16 diantaranya berstatus abroad. Selain itu, para pemain abroad yang ada juga tidak sembarangan. Timnas Indonesia sekarang punya Kevin Dix, pemain FC Copenhagen yang berpengalaman bermain di kompetisi Eropa. Kevin Dix bahkan pernah mencicipi atmosfer Liga Champions. Kualitas pemain kita ini sama pelatih Jepang juga sudah dipuji, kualitasnya sudah standar. Ini ada pemain yang bermain di Liga Champions, ada pemain yang di Liga 1. Saya rasa tidak banyak negara di Asia punya pemain seperti kita juga sekarang selain Jepang atau mungkin Korea, ungkap Erick Thohir. Karena itu Erick Thohir menilai seluruh pemain timnas Indonesia harus mau dan bisa mengupayakan target ranking 9 Asia tersebut. Tidak boleh ada lagi ego atau mau menang sendiri. Sintayong jadi sorotan utama publik untuk kekalahan telak timnas Indonesia ketika dihajar Jepang pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebagai sosok yang menakodai bahtera besar bernama timnas Indonesia, wajar jika Sintayong menjadi sasaran pertama karena semua beban berat dan tanggung jawab besar ada di atas pundaknya.
Publik terlanjur berekspektasi tinggi terhadap prestasi tim Garuda yang dihuni banyak pemain diaspora yang menjadi WNI lewat proses naturalisasi. Namun fakta di atas rumput hijau berkata lain. JIZ dan kawan-kawan dengan label berkarir di Eropa tidak berkutik ketika berjumpa The Blue Samurai. Terkait beban Sintayong, legenda timnas Indonesia Bambang Nurdiansah membagikan bahwasanya tidak mudah jadi pelatih, saya juga pelatih, jadi bisa merasakan seberat apa beban Sintayong. Saya bukan membela Sintayong, tetapi saya mengungkapkan perasaan sebagai sesama pelatih. Kita harus terus mendukung perjuangan timnas Indonesia, ungkap Nurdiansah. Selama ini kalau saya tidak salah ya, publik menganggap timnas Indonesia dengan materi pemain naturalisasi akan tiba-tiba jadi tim hebat di kualifikasi. Boleh saja punya anggapan itu, tetapi kita juga harus realistis. Sintayong bukan pesulap, semua harus melewati proses, tambah dari Bambang Nurdiansah. Menurut mantan striker timnas Indonesia era 1980-an ini, ekspektasi pecinta tim Garuda semakin besar ketika JIZ dan kawan-kawan mengalami 3 laga di babak ini dengan menahan imbang Arab, Australia dan nyaris mengalahkan Bahrain. Namun kritik dan hujatan terhadap kinerja Sintayong dan pemain bermunculan setelah Indonesia gagal mengalahkan Cina, apalagi usai timnas Indonesia dibombardir Jepang di hadapan puluhan ribu penonton sendiri. Grup C zona Asia ini sangat berat, ada 3 negara langganan Piala Dunia. Bukan hanya pecinta sepak bola Indonesia, saya juga bangga dengan hasil 3 pertandingan awal. Tapi sebagai pelaku sepak bola yang puluhan tahun menggeluti olahraga ini, saya sadar rintangan besar yang dihadapi Indonesia. Saya kira Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sintayong sudah tahu kesulitan timnas Indonesia, ujar dari Bambang Nurdiansah. Timnas Indonesia kembali mendapatkan kabar baru terkait proses naturalisasi Oli Romeni yang digadang-gadang bakal segera bergabung dengan skuad Garuda. Pemain dengan posisi striker atau penyerang itu diketahui sempat ramai diperbincangkan seusai diduga menonton laga Indonesia melawan Jepang. Kabar naturalisasi Oli Romeni pun mendapatkan respon menarik dari striker timnas Indonesia, Rafael Strijk. Seusai kekalahan telak 0-4 dari Jepang, Strijk membahas sosok Oli Romeni. Pemain timnas Indonesia, Strijk menilai Oli Romeni yang memiliki posisi sama dengan dirinya, yaitu striker, bakal menjadi amunisi bagus untuk skuad Garuda. Hal ini telah dikatakan Strijk setelah Oli Romeni terlihat menyaksikan laga antara Indonesia melawan Jepang. Pada pertandingan kelima putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia grup C itu, Indonesia menyerah 0-4 dari Samurai Biru. Saya pikir itu bagus, kami bisa meningkatkan kualitas tim ini, jadi dia bisa membantu kami, ungkap dari Rafael Strijk. Adapun sempat beredar di media sosial Twitter foto Oli Romeni tengah menjalani tes medis di rumah sakit kawasan Cibubur. Foto tersebut menjadi salah satu sinyal kuat bahwa pemain 24 tahun itu bakal menjadi calon baru pemain timnas Indonesia.